Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita lanjutkan pertemuan kita untuk semester kedua di mata pelajaran instalasi tenaga listrik dengan saya guru mata pelajarannya Jian Jari Pratama SPD. Pemberian pertolongan pertama pada cedera akibat listrik. Ini materi kita untuk kali ini. Electrical hazard. Apakah Anda pernah kesetrum? Apakah pernah Anda kesetrum? Ini pertanyaan yang harus kita jawab atau apakah terjadi pada kita. Bahaya listrik terhadap manusia. Sebab-sebabnya. Yang pertama, aliran arus listrik. Yang kedua, pengaruh medan magnet. Yang ketiga, kesalahan mekanik perlengkapan listrik. Yang keempat, bunga api. Yang kelima, kombinasi. Jadi, bahaya listrik terhadap manusia sebabnya ada 5, yaitu aliran arus listrik, pengaruh medan magnet, kesalahan mekanik perlengkapan listrik, bunga api, dan kombinasinya. Faktor yang mempengaruhi keparahan pada cedera akibat listrik, yang pertama yaitu voltage atau kekuatan listrik atau beda potensial. Yang kedua, ampere atau arus listrik. Yang ketiga, tipe arus atau jenis aliran searah bolak-balik. Yang keempat, lama kontak, sama juga dengan banyaknya energi yang terserap. Kelima, daerah atau bagian tubuh yang kontak atau tahanan. Yang keenam, jalan arus. Yang ketujuh, banyaknya jaringan resistansi. Yang kedelapan, kandungan air dalam jaringan. Yang kesembilan yaitu kondisi fisik dan kejiwaan atau perubahan tahanan. Jaringan penghantar listrik. Pada jaringan penghantar listrik terdiri dari dua, yaitu jaringan konduktor. Jaringan konduktor yaitu pembuluh darah dan otot. Jaringan tidak konduktor yaitu tulang, kulit kering, saraf tepi. Jadi maksudnya di sini pada jaringan penghantar listrik di dalam tubuh kita. Jaringan konduktor ini yaitu jaringan yang yang bisa mengaliri arus listrik atau menghantar listrik. Kalau jaringan tidak konduktor yang tidak mengalirkan arus listrik. Jadi untuk yang mengalirkan arus listrik yaitu pembuluh darah dan otot. Dan untuk yang konduktor dan yang tidak konduktor yaitu tulang, kulit kering, saraf tepi. Akibat sengatan listrik, arus searah dan bolak-balik. Akibat arus searah yaitu perubahan elektronik. Akibat dari arus bolak-balik yaitu kejang otot. Akibat berkeringat, kerusakan jaringan, ventrikel fibrilasi yaitu sampai henti jantung atau otak kurang O2 dan meninggal. Voltage dan frekuensi 100 volt dan 60 Hz menyebabkan vertical fibrillation. Akibat sengatan listrik. Arus yang mengalir sekitar 0,5 mA miliampere itu dirasakan. Lebih dari 3 miliampere itu painful shock. Lebih dari 10 miliampere yaitu kontraksi otot let go danger. 0,1 detik tidak terjadi gangguan. 0,5 detik kelumpuhan sementara, pernapasan, pingsan 1 detik, vertical fibrillasi. Lebih dari 30 mA, lung paralysis is usually temporary.
lebih dari 50 mA possible verticular VIP atau heart dysfunction atau usually fatal. 100 mA sampai 4 amperes vertical certain ventricular fibrillation atau fatal. Lebih dari 4 amps heart paralysis, severe burns usually caused by 600 volt. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Pasal 3 dan Pasal 9 Ayat 3. Yang kedua, Permenaker Trans Nomor Peraturan 03 Men 1982 Pasal 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 Pasal 19, Peraturan Khusus AA sekarang sudah tidak berlaku lagi. Peraturan perundangan yang terkait yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3, Syarat-syarat keselamatan kerja untuk memberikan P3K. Pasal 9 Ayat 3, Kewajiban membina tenaga kerja dalam pemberian P3K. Yang kedua itu Permenaker Trans Nomor Per 03 Men 1982 Pasal 2, Tugas pokok P3K, pelaksanaan P3K, pendidikan petugas P3K. Peraturan perundangan yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 Pasal 19, setiap badan, lembaga atau dinas pemberi jasa atau bagiannya yang tunduk kepada konvensi ini dengan memperhatikan besarnya dan kemungkinan bahaya harus menyediakan apotik atau pos P3K sendiri atau memelihara apotik atau pos P3K bersama-sama dengan badan, lembaga atau kantor pemberi jasa atau bagiannya. Yang ketiganya, mempunyai satu atau lebih lemari, kotak atau perlengkapan P3K. Yang keempat, peraturan khusus AA, ini yang sudah tidak berlaku tadi. Alat pengangkut penderita atau branker atau bel-bel, peti P3K atau peti khusus dokter, petugas P3K yang sudah dilatih. Yang kelima, Permenaker Trans Nomor Per 15 Men 8/2008 tentang P3K di tempat kerja. Pasal 2, kewajiban pengurus atau pengusaha. Pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja. Pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerja. Permenaker Nomor Per 15 Men 8/2008 tentang P3K di tempat kerja. Pasal 3, syarat petugas P3K di tempat kerja harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari instansi ketenagakerjaan. Yang kedua, syarat pemberian lisensi petugas P3K di tempat kerja, yaitu yang pertama, bekerja pada perusahaan yang bersangkutan, sehat jasmani rohani. Yang ketiga, bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K. Yang keempat, memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K di tempat kerja, memiliki sertifikat pelatihan P3K di tempat kerja. Permenaker Trans Nomor Per 15 Men 8/2008 tentang P3K di tempat kerja. Pemberian lisensi pada buku dan buku kegiatan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dikenakan biaya. Yang keempat, itu pedoman tentang pelatihan dan pemberian lisensi diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Permenaker Trans Nomor Per 15 Men 8/2008 tentang P3K di tempat kerja.
Pasal 4. Petugas P3K dalam melaksanakan tugasnya dapat meninggalkan pekerjaan utamanya untuk memberikan pertolongan bagi pekerja atau buruh dan atau orang lain yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Pasal 5. 1. Petugas P3K di tempat kerja ditentukan berdasarkan jumlah pekerja, buruh, dan potensi bahaya di tempat kerja dengan rasio sebagaimana lampiran 1 peraturan ini. Rasio jumlah petugas P3K di tempat kerja dalam jumlah pekerja berdasarkan klasifikasi tempat kerja, klasifikasi tempat kerja, jumlah pekerja dan jumlah petugas P3K-nya. Tempat bekerja dengan potensi bahaya rendah, yaitu jumlah pekerjanya 25 sampai 150 orang, jumlah P3K-nya cukup 1 orang. Untuk jumlah pekerjanya 150 ke atas, 1 orang untuk setiap 150 orang atau kurang. Tempat kerja dengan potensi bahaya tinggi, yaitu jumlah pekerja kurang dari 100 orang, itu cukup 1 orang. Jika 100 ke atas, 1 orang untuk setiap 100 orang atau kurang. Permenaker nomor per 15 Men garing 8 garing 2008 tentang P3K di tempat kerja bagian kedua. Pengurus wajib mengatur persediaan petugas P3K pada tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih sesuai jumlah pekerja atau buruh dan potensi bahaya di tempat kerja. B. Tempat kerja di setiap lantai yang berbeda di gedung di tingkat sesuai jumlah pekerja atau buruh dan potensi bahaya di tempat kerja. Tempat kerja dengan jadwal kerja shift sesuai jumlah pekerja atau buruh dan potensi bahaya di tempat kerja. Fasilitas P3K di tempat kerja, pasal 8, yaitu yang pertama, fasilitas P3K di tempat kerja meliputi A. Ruangan P3K, B. Kotak P3K dan isinya, C. Alat evakuasi dan alat transportasi, dan D. Fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan atau peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus. 2. Alat pelindung dari diri khusus, peralatan yang disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja yang digunakan dalam keadaan darurat. Yang ketiga, peralatan khusus, alat untuk pembasahan tubuh cepat atau shower dengan pembilasan atau pencucian mata. Fasilitas P3K di tempat kerja, pasal 9, yang pertama, itu pengusaha wajib menyediakan ruang P3K sebagai yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf A dalam hal mempekerjakan pekerja atau buruh 100 orang atau lebih. B. Memperkerjakan pekerja atau buruh kurang dari 100 orang dengan potensi bahaya tinggi. Persyaratan ruang P3K lanjutan, diberi tanda yang jelas dengan papan nama yang jelas dan mudah dilihat, sekurang-kurangnya dilengkapi dengan wastafel dengan air mengalir, kertas tisu atau lap, usungan atau tandu, bidai atau spal, kotak P3K dan isi, tempat tidur dengan bantal dan selimut, tempat untuk menyimpan alat-alat seperti tandu dan atau kursi roda, sabun dan sikat, pemberian pakaian bersih dan untuk penolong, tempat sampah dan kursi tunggu bila diperlukan. Rekomendasi minimum isi kotak P3K dalam P3K bentuk 2. Di sini ada isinya: kotak A khusus untuk 25 pekerja atau kurang, kotak B untuk 50 pekerja atau kurang, kotak C untuk 100 pekerja atau kurang. Isinya itu ada kasa steril terbungkus, perban lebar 5 cm, perban lebar 10 cm, plester lebar 1,25 cm, plester cepat, kapas 25 gram, kain segitiga mitela, gunting, peniti, sarung tangan sekali pakai atau pasangan, masker, pinset, lampu senter, gelas untuk cuci mata, kantong plastik bersih, aquades atau dalam kurung 100 ml lar seline,
povidone lodin atau 600 ml, alkohol 70%, buku panduan P3K di tempat kerja, buku catatan, daftar isi kotak. Jumlah dan tipe kotak P3K, jumlah pekerjanya, tipe kotak P3K-nya, jumlah kotak tiap satu unit kerja, yaitu jumlah pekerjanya kurang dari 25 orang, yaitu tipenya A, satu kotak A. 25 sampai 50 orang A atau B, satu kotak A, satu kotak B atau dua kotak A. 51 sampai 100 orang A, B, C, satu kotak C atau dua kotak B atau 4 kotak A atau satu kotak B dan dua kotak A. Setiap 100 orang atau A, B, C-nya satu kotak C atau dua kotak B, atau 4 kotak A, satu kotak B dan atau dua kotak A. Catatannya, satu kotak B setara dengan dua kotak A, satu kotak C setara dengan dua kotak B. Kotak P3K di tempat kerja. Apabila tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih, masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah tenaga kerja. Apabila tempat kerja pada lantai yang berbeda di gedung bertingkat, maka masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah tenaga kerja. Satu kotak B setara dengan dua kotak A. Satu kotak C setara dengan dua kotak B. Peraturan perundang-undangan yang terkait Kep Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan nomor Kep 53/JPPK/8/29 tentang pedoman pelatihan dan pemberian lisensi petugas P3K di tempat kerja, mekanisme pelatihan petugas P3K, mekanisme penerbitan sertifikat lisensi petugas P3K di tempat kerja. Oke, itu materi kita kali ini. Jangan lupa belajar, tetap semangat, kita lanjutkan. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Sedikit kata penyemangat untuk kalian, yaitu jangan pernah menyerah dan mengasihi diri sendiri. Itu kata Ciputra. Terima kasih.